Hey, selamat malam buat teman-teman semua. Selamat datang di Lunas Layar. Satu program kita di saat untuk membiasakan teman-teman berdiskusi setelah siapa yang mau mulai nih medan laga ini? Sama lo. Oh ya, aku Restu, ex isi Bali. Jadi isi Denpasar. Cuman memang kalau di Indonesia emang susah dengan film-film vulgar kayak gini ya. Katanya kalau nggak disensor, Ini harusnya kalian berbangga karena kalian yang pertama kali dipanggil RCTI di Indonesia. Sebenarnya yang aku sayangkan itu adalah skrip itu seringkali terjebak dengan khayalan, mengkritik film, tapi kita dengan kepala dingin tidak ada tersinggung, tidak ada. Itu harus kita solid karena culture Bali. Kok bisa teman-teman masih usia 20 tahun membuat film 21 plus? Kalian jangan cupu-cupu. Nah itu loh. Nah di situ saya pertama agak sedikit tersinggung nih. Kan develop film itu panjang ya, lebih panjang daripada syutingnya. Tapi berapa lama, sejam kan gitu. Perkumpulan mereka itu hampir sama seperti di sini. Ingin membangun sebuah ekosistem baru. Kita tuh mau mengetuk hal-hal yang baik untuk film. Kalau tidak ada ranah-ranah berpikir produser itu, kita akan sulit juga membawa film ini harus dibawa kemana. Urusin gini-gini, komunitas itu harusnya udah berkembang di teman-teman, di adik-adik semua. Selamat malam buat teman-teman semua. Selamat datang di Lunas Layar. Jadi Lunas Layar ini adalah salah satu program kita di saat. Jadi tujuan dari Lunas Layar ini simple, untuk membiasakan teman-teman berdiskusi setelah menonton film. Jadi film kalian tuh bukan cuma diputer aja, terus nanya kesan-kesannya apa, premisnya apa, terus selesai. Siapa yang mau mulai nih medan laga ini? Dari tadi, siapa yang mau mulai duluan? Apa sih kesulitan? Bullshit, nggak ada pertanyaan-pertanyaan kesan dan pesan ya. Nanya apa pendapat bang? Silakan apapun. Nanya. Siap. Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Ipang dari Isi Bali. Tadi filmnya seru ya, dari editingnya juga visualnya bagus banget. Saya cuma mau nanya satu, apa sih motivasi kalian membuat film ini? Keren kebayaan. Oke. Kok bisa di luar nalar banget? Oke. Tiba-tiba kepikiran bikin film ini. Oke. Itu bang, terima kasih. Silakan. Kita mulai dari yang membuat film ini itu pertama karena tugas. Habis itu yang kedua kenapa kita memilih genre komedi di zona makanan tradisional itu, jadi kita tuh dapat koridor dari dosen itu ada 4 koridor. Satu tokoh utama, komedi, makanan tradisional, dan halusinasi. Nah, kebetulan kita nih ngobrol berlima, sebentar lagi dua nggak bisa hadir. Jadi kita tuh pengen buat sesuatu yang gimana ya biar punya karakter tuh dunia sendiri kayak gitu. Jadi kita tuh pengen buat sesuatu yang nggak ada di dunia ini. Jadi kita tuh membuat suatu dunia khayalan, yaitu dunia dongkol itu. Nah, jadi untuk makanan tradisionalnya kita condong ke buah pindang dan makanan supportnya itu laklak. Jadi itu menjadi motivasi umumku untuk membuat film ini. Selain itu aku juga suka rujak buah pindang. Oke. Ya. Oke, teman-teman. Di sini saya ingin bertanya ke Katuta ya. Iya. Nah, dari apa sih referensi apa ada referensi film yang dari sini? Soalnya ini sangat unexpected banget, tiba-tiba kayak ada pertarungan di tengah-tengah film kayak gitu. Apa ada referensi filmnya kayak gitu? Film kita tuh ada 3, yaitu untuk visual efek yang kasar kita ngambil dari filmnya Nobuhiko, film House, kalau kalian tahu film Dadul. Kalau untuk efek-efek kayak duel terus itu dari Scott Pilgrim. Habis itu untuk cerita yang aneh itu dari Stephen Chow, ya kayak Kung Fu Hustle, Shaolin Soccer kayak gitu. Itu menjadi ini apa sih maksudnya? Itu jadi dasar film ini gitu. Nonton. Aku nggak punya ekspektasi apapun sama lo. Oh ya, aku Restu, ex isi Bali.
Jadi isi dan pasar udah musnah itu. Terus aku nggak punya ekspektasi apapun nonton. Cuma kemarin sempat lihat trailernya, kayak adegan terinspirasi dari Arab Gila tuh kayaknya, yang melahirkan tuh kan. Cuman aku baru kesempatan hari ini untuk nonton full. Sempat ngobrol-ngobrol sama Pandet, aku cukup terganggu sama sensornya sebenarnya. Jadi kayak nonton tuh tit nggak jelas. Jadi maksudnya film itu nggak cuma lucu tapi harus ada narasi yang diceritakan gitu loh. Dan sedangkan film ini tuh diceritakan melalui dialog. Ketika dialog tidak disampaikan secara lugas, penonton cuma kayak editing. Makanya aku bilang editing tulang punggung kayak di film ini. Tanpa editing ini kayaknya filmnya bakal hambar banget sih. Karena dari narasi nggak kedengeran. Kalau dibilang terlalu vulgar, kayaknya enggak deh. Masih ada Borat yang lebih vulgar gitu. Cuman memang kalau di Indonesia emang susah dengan film-film vulgar kayak gini ya, untuk menceritakan sama gini. Dengan Laklak Pun ini, menceritakan Laklak Pun ini tren yang jadul banget sebenarnya, 2017 atau 2016 gitu. Ketika itu dibawakan lagi, generasi-generasi baru yang nonton film itu nggak tahu Laklak Pun tuh apa, Gek Ria tuh apa, jadi Gek Re, kenapa itu jadi lucu di Gek Re gitu kan. Pasti kan, ya udah nama karakter aja gitu. Kita nggak tahu Gek Ria ini siapa kan, kita tahu nggak Gek Ria ini siapa? Tahu. Tahu Gek? Jorok. Kita nggak tahu Gek Ria siapa. Kayak nonton kayak ketinggalan zaman. Ini jorok apa nih? Dia nggak tahu. Ketinggalan zaman. Gek Ria, langsung ditanya banyak orang-orang yang tidak menonton Gek Ria ini karena ini sangat menjurus ya Gek Ria dengan seragam pelanginya itu kan. Jadi nggak semua orang tahu gitu. Dengan Gek Ria, nggak semua orang nakal untuk mengetahui jokes kalian gitu. Dengan pembawaan Laklak Pun. Tapi Rujak ini fresh sih. Cuma yang aku sayangkan tuh Laklak Punnya aja gitu. Kenapa sesuatu yang udah lama tuh dibawa balik lagi, sedangkan kan beberapa orang udah mulai nggak ngetren, udah mulai tidak rame gitu. Kalau dari aku sih itu ya. Tapi memang sepanjang film sih aku ngetawain sesuatu yang anehnya aja, bukan di punchline tapi kayak ini apa sih, kayak orang ini gitu. Teringat diri sendiri. Ya, teringat manusia bodoh itu beberapa tahun lalu kan. Claim. Nah, tapi kita utamain yang disensor dulu karena kita dicekam oleh negara. Siap. Sehingga yang alasannya apa? Ya, karena kemarin kita itu dipanggil LSF untuk ngobrol. Oh, ini yang dipanggil Ya. Jadi kita dipanggil LSF. Katanya kalau nggak disensor, Set. Apa itu? Oh. Ya gitu katanya. nggak tahu sih juga. Oke, Kak Pandet silakan. Jadi gini teman-teman, ini harusnya kalian berbangga karena kalian yang pertama kali dipanggil LSF di Indonesia. Pertama kali dipanggil. Karena biasanya orang-orang yang datang ke LSF untuk minta pertimbangan dan segala macam, ini pertama kali mereka yang kemudian LSF keluarin surat untuk memanggil. Akhirnya aku datang di sana waktu itu, terus habis itu permasalahan sama film ini sebenarnya adalah karena film ini awalnya dibuat untuk kepentingan festival otaknya mereka. Jadi harusnya nggak perlu sensornya, izinnya LSF, nggak perlu apa sih namanya? Apa dan itu? Surat lulus sensor. Nah, tapi kemudian ternyata mereka tiba-tiba diminta screening di bioskop. Bukan saya minta. Kamu isi sensor belum? Kamu isi sensor? Ntar nggak dilulusin aku gara-gara Oh iya. gara-gara es cincau. Demi kebaikan teman saya. Demi kebaikan. Sahabat saya bekerja. Nah, habis itu ketika dia harus di screening di bioskop kan minta surat tanda lulus sensor tuh. Sementara tipe film kayak ini ya kita tahu ini tipe film festival yang bukan untuk kebutuhan untuk lulus sensor di di umum gitu loh. Akhirnya setelah ngobrol orang-orang yang saya aku kenal lagi kan maksud terus akhirnya dikasihlah izin sensor 1 hari.
di hari ujiannya mereka. Dika, bagus, Tuta. Aku nonton film ini gini ya, terhibur. Senang gitu. Cuman baru kemarin kita ngobrolin bahwa kita kemarin sempat ngobrolin. Kalau aku nonton film ini di akhir tuh aku berpikir ada film 1 menit, filmnya Joko Anwar, iklan Telkomsel, tentang bagaimana beberapa orang di rumah sakit jiwa itu berencana untuk keluar rumah sakit jiwa. Sebenarnya yang aku sayangkan itu adalah skrip itu seringkali terjebak dengan khayalan, seringkali terjebak dengan mimpi. Jadi kalau ini dari perspektifku dulu aku pernah workshop penulisan skenario bahwa mimpi itu adalah skrip yang manja. Era apapun itu, apapun bisa kita buat. Kayak kita buat film horor itu kalau kita mau ngeluarin hantu, mau dengan cara apapun kita bisa. Nah itu kritik pertama dulu. Kemudian aku juga kalau secara hiburan aku sangat terhibur dengan film ini dan aku senang malah nonton. Tapi ada beberapa hal yang kalau misalnya kita secara film kan aku kalau nonton film tuh udah jadi dua raga aja tiba-tiba gitu. Kalau menikmati banget, aku sangat apresiasi film ini karena secara hiburan aku sangat terhibur. Tapi ketika kita ngomongin sebagai filmmaker nih, nah ada beberapa hal misalnya nih yang mengganggu di aku. Ada kan opening di awal tuh, opening test itu dia lagi ngentel kan, orang tuanya ngentel nih. Keluarlah dia gitu kan, melahirkan dia. Tiba-tiba dia udah sakit jiwa aja tuh. Jadi yang aku tidak dapat itu adalah ketika dia ngentel tuh ada naga, simbol-simbol apa itu? Ada naga, ada apa? Jadi simbol-simbol yang kalian mainkan di sini tuh seolah-olah tidak terkorelasi langsung ke penonton. Nih maksudnya apa? Gitu-gitu. Apakah pengen menceritakan bahwa ada kuliner Bali yang sebenarnya tuh apa gitu? Ya kan? Maksudnya apa? Ini film ini mau menceritakan apa sekedar hiburan? Kalau sekedar hiburan aku sangat senang menontonnya ini gitu. Tapi ketika kita ngomongin apalagi dibawa ke festival, ada beberapa festival yang kompeten. Itu kalau skripnya udah hayalan udah di awal udah dicoret biasanya ada yang kalau yang kompeten. Tapi kalau kita ngomongin ini sebagai hiburan, ini menurutku layak dibawa ke manapun asalkan dibawa di atas 21 plus gitu misalnya. Itu sih kira-kira. Terus aku juga mau menyandur tadi obrolan tentang bagaimana LSM kalau misalnya targetnya adalah festival. Kalau kalian pernah tahu filmnya Regas Baduteja sebelum dia bikin film panjang itu namanya judul filmnya Perenjak. Dia itu benar-benar literally shot. Dan balik lagi mungkin aku pengen cerita dari kalian mau ngomongin apa sih dari film ini. Sekali lagi ini kita akan membedah filmnya, kita terbiasa untuk bagaimana sih kita mengkritik film, tapi kita dengan kepala dingin tidak ada tersinggung, tidak ada. Itu harus kita solving karena culture Bali. Emang full superhero aja, cuma karena kita di kampus itu ada koridor. Sebenarnya awalnya tuh aku emang pengen langsung full dunia dompel aja sebenarnya. Nggak pengen aku buat halusinasi, cuma karena itu tuh biasa itu udah di akhir ada RSJ, kenapa nggak langsung aja sekalian superhero sama itu aja. Jadi punya dunia sendiri. Emang gitu awalnya maunya, cuma itu dah kembali lagi karena emang disuruh tambahin dong sisi halusinasinya di mana sih gitu. Jadi itu kita penyebab adanya halusinasi. Dan aku juga setuju sama itu. Emang jelas sih kalau isi halusinasi itu emang gitu sih. Emang bisa dijadikan apa-apa. Kembali lagi karena kita mau nunjukin bahwa ini tuh dunia yang nyata, jadi kita tambahin kayak naga, habis itu terbang ke planet kayak gitu, habis itu ada helikopter, tentara, segala hal gitu. Jadi aku tuh pengen buat pertama tuh penonton dan mikir
apa sih nih film absurd gitu. Jadi di awal tuh udah ada core bahwa ini tuh film absurd loh gitu. Itu sih yang kita tentuin. Soalnya pertama kali kita buat rumah aja tuh kayak apa nih kayak gitu. Kalau kosong dan nggak ngebangun kayak gitu. Kemudian kemudian yang pengen aku sampaikan itu sebenarnya emang benar untuk menghibur aja, karena di statement sutradaraku pas ini juga pas ketika juga aku tuh pengen ngasih tahu bahwa film ini untuk menghibur, tapi kenapa dengan kata-kata vulgar kayak gitu, karena biasanya kalau kayak jokes kayak apa sih namanya, jokes skeptics, jokes ngejek badan, ngejek itu kan sering tuh. Nah, aku tuh pengen coba apa sih jokes yang belum pernah aku coba. Nah, apa jokes dari kata-kata kotor aja ya gitu. Itu yang membuat itu jokesnya itu. Oke, di sini aku mau menanyakan sesuatu nih, karena dari tadi katanya gak ada yang panas-panas nih. Oke, kita korek bareng-bareng Carpe Diem. Ya, jadi gini nih, aku berpikir seperti ini sih mengenai tentang filmmaker yang masih 20 tahun tapi membuat film yang melebihi usianya seperti itu. Nah, karena apa? Karena aku menanyakan hal tentang ini, saya sebagai sineas yang memang terlahir dari sineas pendidikan dan sudah hampir 5 tahun sekolah film. Nah, apalagi di dunia pendidikan nih, apalagi seorang mahasiswa, masa nggak bisa berpikir juga kayak membuat film yang memang belum ke ranahnya dan kayak untuk melewati batas ya mungkin oke lah kalau memang masalah tentang kreatif dan memang imajinasinya terlalu liar, itu memang saya hargai, tapi masa nggak terpikirkan bahwa usia kalian belum 21 plus seperti itu, karena pada saat itu juga saya pernah berdebat waktu itu karena ada karya teman saya yang membuat target penontonnya itu 21 plus. Pada saat itu saya tanyakan kepada Bu Dwi, Bu, ini ide ceritanya 21 plus sedangkan dia apakah sudah 21 plus? Nah, pada saat itu Bu Dwi, pertanyaan yang bagus, saya tidak bisa menjawab. Coba kalian obrolkan bahwa dan kalian searching sambil tanya kepada orang yang di luar. Nah, maka dari itu saya kembali lagi ke topik awal. Teman-teman di sini yang memang latar belakang pendidikan yang memang beda dari teman-teman yang membuat film independen atau komunitas lain seharusnya lebih paham tentang apa arti juga attitude, tentang usia dan lain sebagainya itu. Jadi tentang kok bisa teman-teman masih usia 20 tahun membuat film 21 plus seperti itu. Karena katanya ya kalau mau bikin film tuh yang memang pernah kita lewati pada saat usia itu. Seperti itu sih. Terima kasih. Terima kasih, silakan ditanggapi. Emang salah kita tuh belum baca-baca kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, pas kita ngajuin naskah yang ngisi nggak ada revisi dari dosen saya. Nah. Bukan apa laptop. Jadi gini ya, sesimpelnya kenapa nggak ada revisi ketika ada karena buat saya, ini paling buat revisi jam serius. Di antara panjang bimbingan jam ini paling buat revisi jam. Jadi simpelnya gini, itu harusnya nggak plus. Simpelnya kayak gini. Pada akhirnya rating itu hanya ditentukan oleh sekian orang yang ada di LSM. Bener nggak? Sedangkan apa sih batasan sebenarnya? Kalau kita ngomongin hal-hal seksual, seksualitas di Indonesia selalu dianggap tabu. Padahal ini nggak ada.
secara eksplisit, orang eksplisit juga nggak ada, ya kan? Jadi pada akhirnya kita tetap harus mempertanyakan seberapa jauh sih batasan itu ketika ada di Indonesia. Orang LSF juga bilang ketika itu di Bali, mereka ketika itu juga ngomong ketika itu di Bali mungkin berbeda ketika itu dengan di Jawa. Misal kita ngomong yang spesifik paling gampang ya. Kalian gampang nggak nemu asbak di sini? Gampang kan? Nemu asbak gampang. Di Jawa itu lihat bentuk kita aja mungkin udah ini haram kan? Misalnya kayak gitu. Nah, sedangkan kalau kita di sini secara budaya ini juga sempat dibahas sama teman-teman di LSF bahwa ya mungkin beda kebudayaan. Sama kayak kalau kita ngomongin ke Papua gitu, kalian keliling Papua pakai koteka doang, yang taruh butuh kalian notabene gelenak-gelenok kesana kemari kan masih kelihatan tuh ketika pakai koteka itu kan cuma batang tuh. Kalau butuhnya masih kelihatan kan, itu normal, hal yang biasa aja. Makanya kita tak bilang ini Indonesia, Bung. Ujung dari Sabang sampai Merauke itu punya ratusan ribuan kebudayaan yang beda-beda, yang pada akhirnya tidak bisa disamaratakan dari ujung ke ujung. Lebih banyak daripada di Bali, soalnya di Bali kan kita bayar. Mungkin aku mau nanggapin filmnya dulu ya. Sebenarnya ini aku kedua kali nonton filmnya. Overall sama kayak yang lain, merasa terhibur. Tapi ya teman-teman kan balik lagi dari tadi ngomongin film school ya. Jujur artikulasi pemainmu itu jelek semua. Kayaknya kalau bukan dia pemainnya, filmnya bakal jauh lebih bagus. Karena artikulasi, cara dia memainkan dialog, ritme dia ngeluarin setiap dialog itu sangat-sangat gak enak. Entah dia nggak hafal skenario, apa dia tuh bacanya per kalimat, aku nggak tahu. Tapi emang benar-benar kayak mengganggu aja gitu. Yang datang racun tadi soal editor itu jadi tulang punggung kayak gitu. Di film-film aku hampir kayak gitu juga gitu loh, sering kayak gitu juga. Cuman di sini kayak aktor tuh nggak punya power gitu loh. Padahal filmmu itu kan yang nganterin 100% itu kayak mungkin teman-teman kalau enggak festival selain sutradara produser yang muncul kan aktornya gitu loh. Kenapa? Karena mereka orang yang sangat ter-highlight dari sebuah film gitu loh. Nah di sini mungkin entah apa sih ada mata kuliah dramaturgi gitu, mungkin pakai itu atau memang SDM di Bali jadi pemain-pemain film itu agak kurang gitu loh. Mungkin itu kalau dari film ya. Selebihnya hal-hal yang aneh kalian lakukan, aku cukup memahami dan bagiku untuk membuat lucu apapun halal kayak gitu dalam film komedi, pemahamanku gitu loh. Tapi terkait yang dari tadi diobrolin, jujur aja ini tuh kayak kita tuh sebenarnya saling tunjukkan, dan kebetulan aku orang luar yang bukan anak prodi itu lagi gitu. Aku pengen bilang ke produser dulu ya. Produser, kenapa sih kamu nggak mau perjuangkan? Karena tadi output filmnya tuh festival gitu loh. Kenapa tidak diperjuangkan filmnya, ya udah di festival film aja gitu loh. Kenapa sebegitu relanya filmmu direnggut sama orang yang kapasitasnya dia tuh untuk membimbing gitu loh. Bukan mengambil idealismemu sebagai si pemilik film kayak gitu loh. Karena pada akhirnya ya ujung-ujungnya filmnya nggak bisa diselesaikan dengan baik. Yang kalian nggak pengen ada di sensor-sensor itu nggak bisa kalian selesaikan jadinya kayak gitu loh. Itu yang pertama. Itu produser, versi produser. Sama film kampus film yang agak bermasalah di sini tuh gini loh. Kan kalau anak-anaknya sudah mau praktika, kan ada mata kuliah praktika, ada tugas akhir, atau buat film apapun, bisa nggak sih berikan sesuatu yang jelas, mana yang boleh, mana yang enggak? Gitu loh. Hari ini kita hampir semua, kita agak nggak jelas kan? Gara-gara kita selalu buat sesuatu tuh batasannya apa, kayak gitu, kita nggak pernah tahu gitu loh. Nah setelah hampir puluhan tahun, stuck sampai situ gitu loh. Sayang banget yang jadi korban siapa? Ini teman-teman.
Karena apa sih yang kalau katanya apa sih yang kalian miliki selain idealisme sebagai anak muda? Anjay. Anda masih muda. Saya sudah tua makanya mereka. Jadi kayak gitu. Jadi ayolah perjuangkan apa yang pengen kalian perjuangkan dan menurut kalian itu harus diperjuangkan. Abu-abu aja kayak IKJ rasanya ya kita lihat dari luar. IKJ siap anak-anaknya tuh masuk ke IKJ siap kerja di industri, SMK bisa, contohnya kayak gitu ya. Isi Jogja datang dengan sadar, dengan gaya komunitasnya, jelas anak-anaknya bakal lahir dari komunitas-komunitas film dari sana. Kalau bukan teman-teman yang memperjuangkan satu sama lain, itu part yang sedikit mengganggu hari ini. Teman-teman mungkin kita beda generasi, aku gak bilang senior junior, cuman ya perjuangkan aja apa yang menurut kalian harus kalian perjuangkan. Jangan biarin terus-terusan hidup kalian tuh direnggut sama sesuatu yang gak jelas. Dengan mereka di industri mungkin juga gak jelas. Jadi kalian ikut korban gitu loh, kalian cuma ngikutin jalannya mereka aja gitu loh. Ya mungkin itu dari itu sih, itu dulu. Terima kasih. Kita lagi setelah selesai editing lagi rombak gitu untuk sensor dan lain-lain. Dan apes ya pas kita mau render lagi ya nggak bisa lagi gitu loh untuk di bagian teknisnya. Jadinya kayak kita udah perjuangkan dari pra produksi sama pasca tuh udah susah gitu, jadinya wah disensor gitu dan lain-lain. Dan dosen tuh sempat kita turutin dosen dah kalau gitu, pertama untuk mendapatkan nilai dan lain-lain gitu. Seperti itu sih Kak. Sebenarnya kayak ini ada. Jadi di awal tuh kita tuh pas sudah melemparkan itu kemudian melepaskan itu ke mahasiswa. Itu menurutku fuck up ya, karena ketika kita punya ide kemudian kita mengharuskan mereka, setidaknya kita harus bertanggung jawab atas itu gitu loh. Nah, ketika bahkan waktu dipakai LSF itu juga aku ditanya, Bapak dosen pengampu mata kuliahnya? Ya, tapi bukan cuma saya pembimbingan mereka secara spesifik gitu. Nah, jadi emang harusnya hari itu juga dia datang ke pertemuan LSF itu mempertanggungjawabkan bahwa kenapa ini harus di bioskop. Karena itu juga jadi pertanyaan dari teman-teman LSF. Kenapa harus di bioskop begininya tayangnya gitu. Sementara kan nggak harus juga di bioskop. Kalian berapa keluar duit buat bioskop? 750 ya per kelompok ya. Nah itu kan lumayan juga sebenarnya kalau menurutku ya. Kalau mahal daripada itu dan kemudian rugi itu juga pernah ada. Oh gitu. Terus jadi aku nggak bisa bilang itu banyak karena aku pernah dengar cerita yang lebih banyak lagi jauh kan kaliannya. Oh iya. Terus pengeliat. Ada sedikit. Uang bisa dicari. Jadi kalau aku sih simpelnya gini. Kadang semua angkatan pasti punya problem, punya batasan atas. Dulu kalian hari ini mungkin nggak ketemu sama. Benar. Tapi kami dulu mungkin bermasalahnya sama. Bukan, tapi sama dalam pembimbing akademik saya. Ya kalau yang diomongin sama Anda tadi kayaknya kalau nggak diputus akan terus ada ya. Misal zaman saya dulu sama teman-teman 2013, 14, 16 di industri perfilman gitu sebenarnya. Ya ini kan sebenarnya tugas kita bareng-bareng ya untuk memperbaiki industri kita yang nggak seberapa ini gitu. Yang katanya sebenarnya ya kan jadi target utama Ekraf untuk untuk buat film ini menjadi industri dengan perputaran uang terbesar katanya gitu.
kuningan anjir. Ya itu ya perlu kita-kitanya gitu loh teman-teman. Ya mungkin kalian kayak mager memperjuangkan diri kalian. Ya ayolah pertimbangkan lagi orang tua kalian yang biayain kalian, entah kalian kuliah, kalian SMA, atau kalian ada di ruang lingkup film dengan uang-uang yang kalian keluarkan. Kan sayang banget ya kalau kalian ngebiarin segala dalam hidup kalian itu kalian biarin dirampas sama orang yang tadi untuk memperjuangkan itu semua. Karena kuliah di sini banyak yang jauh lebih muda dibandingkan aku gitu. Teman-teman yang kuliah, teman-teman yang SMA gitu. Kalau kalian buat karya, intinya perjuangkan karya kalian gitu loh. Contoh lagi ya. Terserahlah masalah lembaga sensor film. Tapi kalian kan sudah nyeting film itu ke festival film. Sebaliknya, coba kalian komunikasi nih, tim produser atau PH-nya semua film. Koordinasi sama teman-teman kalian. Kalian memang nggak nyeting film kalian untuk di bioskop gitu loh. Atau contoh nih, pernah kalian sampai film ke festival, terus nggak masuk official selection atau apa gitu karena administrasi. Kan kalian ya udah aja, kalian mau ribut apa nggak bisa kan? Terus kalian mau mencoba membuat sesuatu biar kalian lulus dan diterima di festival tersebut juga nggak bisa kan gitu loh. Karena submit cuma sekali. Kalau hari ini kalian melempar ke Lampung Film Festival atau Jakarta Film Week gitu, itu kan cuma sekali. Kalau nggak mungkin tahun depan kalian kirim lagi. Jadi kan ya udah aja kayak gitu loh. Ada orang buat film, titipnya kelihatan baik-baik aja dan lagu di festival luar gitu loh. Serius buat film ya, kan develop film itu panjang ya, lebih panjang daripada syutingnya. Distribusi film, ya kan cuma submit berapa lama, sejam kan gitu loh. Masa kalian nggak memperjuangkan dalam waktu sejam itu? Develop kalian tuh kasihan banget kalau pada akhirnya itu harus direnggut sama orang-orang yang rakus yang pengen idealisme dia ada di karya orang lain gitu loh. Jadi itu sih kalau darimu, entah itu kuliah film di Bali atau teman-teman SMA, terserah. Sekali lagi perjuangin apa yang pengen kalian buat gitu sih. Terima kasih Din dari Bimo. Karena tentang tanggapan ucapan apa namanya, kalian jangan cupu-cupu. Nah itu loh. Nah di situ saya pertama agak sedikit tersinggung nih. Wah, gak terima nih saya, asik ya. Iya, bener, cupu. Karena apa? Contoh kecil nih, kan rencana di acara Dunas Layar ini kan mau tayang film screening tim saya. Nah, ini real ini. Posisi di situ saya menjadi DP dan editor. Nah, keputusan segala keputusan ada di tangan sutradara dan produser. Dari 2 bulan kemarin, saya sudah meminta 1 foto saja untuk buat poster. Sampai sekarang belum ada jawaban dan yang memang sabar atau apalah. Nah, dari itu saya memang lambat laun merasakan kayak sebagai mahasiswa di sini kayak tadi lah gitu loh. Kalau memang kamu memang ngajak aku waktu itu tim, oke. Kalau mau serius, oke, aku serius masih seperti itu. Aku gak tidur, oke. Aku ngedit gak tidur demi deadline 3 hari, oke. Sutradara tidur, produser tidur, ya oke. Karena aku masih bisa menyelamatkan tim waktu itu. Teman-teman 25 malah ketakutan, jangan mas bu, nanti saya kena loh. Kalau kalian anak-anak 25 nggak bisa menyuarakan, kapan bisanya kampus ini bisa menjadi para kritik-kritik seperti itu loh. Dan juga ini mas, nah mengenai tentang ekosistem film di Bali nih. Nah kebetulan saya sudah hampir 1 tahun di Bali. Saya sudah merasakan apa yang memang dirasakan perfilman di Bali. Dan akhir-akhir ini saya sering bermain di GS Bali Lighting. Nah, perkumpulan mereka itu hampir sama seperti di sini. Ingin membangun sebuah ekosistem baru.
Sarah pun nggak ada yang punya masalah sama Jaya Belanti. Justru ini info yang penting. Nanti 2 minggu lagi mungkin misalnya kita bisa undang beliau, kita akan ngobrolin bareng-bareng apa yang terjadi di industri, apa yang terjadi dari segi pengkarya. Kita kan pengkarya. Kalau beliau mungkin kan bergerak secara profesional di lighting. Dan itu tuh kan ekosistem juga. Siapa tahu nanti kan teman-teman adik-adik ini bikin film bisa bekerja sama lagi. Jadi yang mau aku nggak lebarin diskusinya itu adalah bagaimana peran produser itu penting. Seperti yang Herda bilang tadi itu bahwa kalau mau berjuang di festival, ya udah, ayo kita berjuang di festival, kerjakan itu. Gitu. Jadi kita tuh mau mengetuk hal-hal yang baik untuk film. Banyak hal kalau kita ngomongin ekosistem nih yang belum ada di Bali itu banyak. Bahkan sejenis kritik film aja jarang ada. Habis ini mungkin dari teman-teman siapa yang mau membuat ulasan tentang Donto kritiknya? Mungkin nggak ada. Jadi tidak ada yang bergerak di sana. Jadi praktisi film banyak pembuatan di Bali, banyak sutradaranya, tapi produsernya nggak ada. Produsernya nggak mau. Makanya ini saran ke bagus juga ya, bahwa kalau Dontol ini mau dibawa ke festival, ayo mungkin dari segi editing mau diperbaiki atau dari segi apa diperbaiki, pelajari festivalnya. Produser itu tidak hanya soal ngomongin, oh oke, film kita tuh udah kelar nih, yuk kita bawa ke festival. Enggak, mungkin pelajari festivalnya, mungkin biar sampai produser tahu siapa programmer festivalnya atau apapun. Nanti kalau kita 2 minggu lagi kita screening lagi, terus kita ngundang misalnya Mbok Sari atau Beli Jaya gitu misalnya, Mas Jaya kan bisa kita ngomongin dari segi lighting ini sebenarnya seberapa berpengaruh, sangat berpengaruh di film. Karena film ngomongin cahaya. Jadi, oke, kalau untuk masalah kampus, namanya ini sekarang kita belajar bagaimana kita sebagai mahasiswa gitu. Bukan lagi kita siswa tuh bukan lagi dengerin kata dosen, ya dengerin. Maksudnya aku bukan nggak mau ngajarin buat nggak dengerin dosen ya. Tapi kita mahasiswa tuh kita udah punya cara berpikir sendiri bahwa mahasiswa itu kita 50% dengerin dosen, 50% itu adalah inisiatif kita sendiri bahwa kita harus mencari info festival, programmernya siapa, karakter festivalnya seperti apa, film apa yang cocok masuk ke festival itu, ya kita. Kalau tidak ada ranah-ranah berpikir produser itu, kita akan sulit juga membawa film ini harus dibawa kemana, harus aktif kita bawa kemana lagi, gitu. Banyak sekali film yang akhirnya kita buat, habis itu selesai di harddisk gitu. Itu kan kasihan ya. Nah, Sarah ini mau bikin layar ini sebenarnya kita tuh pengen ini. Aku sendiri ya jujur, aku ini udah terlalu tua lah untuk ngurusin gini-gini. Komunitas tuh harusnya udah berkembang di teman-teman di adik-adik semua, gitu. Jadi ya ini tuh sebagai pemantik aja, Bang. Pertanyaan-pertanyaan misalnya seputar gimana sih kita cara bawa kita film kita quality, ya kita cari tahu solusinya sama-sama. Siapa yang mengerti submit quality gitu misalnya, siapa yang pernah kita undang. Bahkan kemarin itu kan karena kita diskusi nih sama Ngacul juga bahwa ini acara ini kita ya buat yang sederhana dulu. Karena aku merekomendasikan kemarin Beli Nirarte yang filmnya Pagi-Pagi itu udah ke Busan, udah ke Plemor Perong, udah ke mana-mana. Tapi nanti kedepannya kalau mungkin ya udah ayo kita diskusi gimana sih submit ke festival itu. Apa sih yang diperlukan? Apakah agensi diperlukan atau apa? Kalian tuh harus kelihatan dulu di festival. Maksudnya pernah datang dulu, menunjukkan diri apa, terus komunikasi dengan programmernya lah, apanya lah gitu. Dan itu kerjaan produser berat sekali. Menjaga visi sutradara, oke, sudah dijaga sama sutradara. Tapi membawa film ini kemana-mana, kemudian setelah itu kita bisa bikin film lagi apa enggak, itu sulit sekali. Kemarin cerita ya, Erda juga cerita, film Ziarah itu filmnya Mas BW itu 20 juta yang ngabisin uang untuk berjuang untuk dipromosikan. Kita belum ada publicist di sini, kita belum ada distributor. Distributor pun kita harus berpikir secara
secara umumnya seperti apa? Perjanjian kalau misalnya masuk ke festival itu ribet sekali, dan kita belum nyampe sana. Dari zamanku sampai sekarang kita belum nyampe sana. Legalitas dulu aku film teh aku tuh aku pengen banget rilisnya tuh semuanya original. Dari rilis lokasi semua original, karena waktu itu aku tahu kan itu ternyata semuanya harus original. Rilis lokasi harus original, rilis pemain harus original. Jadi di sana tuh aku baru belajar, oh jadi logman susah juga ya, bahwa harus ada letter-letter yang harus diselesaikan itu untuk festival. Belum lagi festivalnya harus berbayar. Festival bergengsi sesusah itu. Tapi sekarang nggak tahu ya kan festival itu seperti apa. Cuman itulah, kalau kita sebagai mahasiswa kita belajar abstraksi, di mana hal yang tak terlihat itu ada sesuatu yang kita harus, bahkan bikin film nggak tahu waktu itu. Karena nggak ada senior, nggak ada, kita mau nanya. Kalau ada senior pasti aku tanya, karena aku lumayan aktif waktu itu. Akhirnya aku mencari workshop yang bisa aku datangi. Ternyata kampus nggak diajarin. Jangan merasa kampus isi Bali aja kayak gitu, enggak. Banyak kampus film di Indonesia seperti itu. Jadi sangat wajar. Kalau kita ngomongin ranah akademisi film di luar negeri, yang aku pakai waktu aku TA itu teorinya adalah teorinya Roberto Rossellini. Terus kalau yang S2 aku pakai Carlo Worthington. Dia ngomongin bagaimana Steven Spielberg bikin film. Jadi di luar kita harus datang ke festival, bahwa idealnya film kita harus masuk ke festival. Ya kita harus cari tahu sendiri. Kita harus berdamai dengan pemahaman misalnya di kampus, let's say dosen nggak ngerti seperti itu. Ya kita harus mencari. Kalau dosennya bijak, oke, saya bisa share ini, ternyata di Jakarta Film Week itu sistemnya gini Pak, gini Pak, gitu. Jadi ketergantungan itu oke lah. Sisi dosen itu, ini lagi, nilai secara akademis itu yang harus dinilai. Sisanya teman-teman yang mencari sendiri. Sisanya sesuai nggak? Misalnya produser mau ini ke festival, udah sampai ke festival nggak?